kekasih-kekasihnya, teman-temannya itu. Oke. Dan itu akan selalu langgeng, selalu ada. Dan sorry, tukang santet tuh nggak butuh validasi. Gimana bisa tukang rampok kemudian dia ngaku dirinya perampok? Ya dimasa, dihabisi orang. Oke. Ya. Wong kan sekarang di Indonesia ada, kalau ada orang ngeklaim dirinya bisa ilmu santet, bisa kena pasal kan? Pasal berapa itu saya lupa, sering disebut sama Mas Marcel itu. Iya. Iya kan? Jadi kalau saya, karena saya praktisi ya, pengalaman secara empiris betul-betul ada dok. Yang saya lagi tangani itu bukan bayi hilang, tapi kasus yang dikira hematohidrosis. Apa dok? Ada darah. Yang darah itu. Iya. Keluar darah dari kelenjar keringat. Saya nggak nguji dokter. Iya. Saya menyampaikan aja dia udah diuji atau dicek medis di 10 rumah sakit di Indonesia. Sampai di rumah sakit provinsi. Tempat dia tinggal, semua normal. Darah dok. Dan darahnya itu keluar seperti espresso yang lagi dipres. Dari pori-pori kulit. Saya ada fotonya. Anak masih kecil, remaja lah. Dan pernah juga kita bawa ke dokter Sagiran, saya tetap mendahulukan medis dok. Saya nggak anti medis ya. Saya nggak anti medis nih, disclaimer nih. Walaupun saya terapis, Ruqyah, saya tetap menganjurkan kalau memang itu masalahnya masalah klinis, ya silakan ke dokter. Itu ahlinya dokter, bukan ahlinya saya. Siap. Ya, jadi tetap saya akan anjurkan seperti itu. Nah, itu ke pasien yang saya tangani, saya uji langsung di rumah sakitnya dokter Sagiran. Ya, dan yang nangani bukan dokter Sagiran, namanya dokter Fitri kalau tidak salah, beliau ahli penyakit dalam. Kita ruqyah langsung di situ. Keluar darah dari jidat, dari sini, telapak tangan, semuanya. Dan itu bukan cairan angkak, bukan cairan sulap tuh yang menimbulkan warna merah. Asli darah, baunya amis, baunya betul-betul amis. Dicek normal semuanya, saturasi normal. Kan pakai oximeter tuh normal juga. Katanya mungkin kena stres karena dibully, yaitu hanya sesuatu yang menambah beban, bukan penyebab utama. Karena sebelum itu dia udah sakit. Oke. Dia pernah di RSJ, rumah sakit jiwa, 3 hari dok. Dia sampai bilang, aku nggak gila, jangan ditaruh di sini. Nah, itu tertekannya gara-gara itu. Oke. Karena nggak pernah ada orang yang percaya sihir itu ada, dianggapnya dia halu, dia gila. Coba siapa yang mau berempati sama orang-orang seperti itu? Kalau kita mau mengedepankan ego kita ya, wah aku dokter, aku psikolog. Saya juga kuliah psikologi ini.